Bangsa yang besar adalah bangsa yang pandai menghormati pahlawan-pahlawannya, menghormati generasi-generasi pendahulunya, dan menghormati pemimpin-pemimpinnya. Inti pokok apa yang dilakukan oleh presiden terhadap bangsanya itu pasti yang terbaik. Saya yakin betul terhadap apa yang tertulis di dalam batu prasasti Museum Kepresidenan Balikirti. Sering sekali generasi muda itu kita tidak sadar ya bahwasanya pernah memiliki pemimpin-pemimpin besar, putra-putra terbaik bangsa, namun seperti apa toh yang pernah dilakukan itu dalam versi ringkasan. Di luar museum-museum yang sifatnya stand alone, masing-masing presiden atau wakil presiden, kita bangun satu museum yang rakyat bisa melihat semua jejak sejarah para presidennya dengan mengunjungi Balikirti, karena di situ akan disampaikan tantangan apa saja yang dihadapi oleh beliau-beliau itu. Lantas kebijakan dan tindakan besar yang diambil juga seperti apa dan hasilnya bagaimana. Balikirti, balai, tempat, hall, museum yang menyampaikan siapa-siapa pemimpin yang pernah bekerja untuk Indonesia tercinta ini dengan segala jejak pengabdiannya. Itulah latar belakang mengapa kita namakan Balikirti, Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balikirti. Mengenai konsep bangunan, layout, tata interior, tata koleksi, dan sebagainya, tentu diawali pertama oleh bentuk bangunan dulu ya. Yang ketika itu melalui sayembara ya, disembarakan Bapak Presiden SBY ya, yang memiliki kewenangan, beliaulah yang kemudian menetapkan ya, desain manakah yang paling tepat. Untuk lebih mendapatkan hasil yang maksimal, itu diadakan sayembara yang diselenggarakan oleh Kementerian PU dan IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, dengan juri dan tokoh-tokoh yang dari IAI yang akhirnya memilih tiga terbaik untuk diajukan ke Presiden dan juga kepada panel ahli ya, termasuk juga dari Mendikbud dan sebagainya, yang akhirnya dipilih satu pemenang yaitu yang karyanya Aji Negara. Kenapa kami sangat bersemangat terhadap sayembara ini adalah pertama lokasinya. Lokasinya sangat-sangat penting buat sejarah Indonesia. Kemudian dari sisi kami sebagai arsitek juga punya kewajiban gitu ya untuk memberikan ya, ide dan pengalaman kami sebagai arsitek untuk memperkaya dan juga melengkapi perjalanan budaya terutama berarsitektur di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa dulu kita pilih Kompleks Istana Bogor sebagai tempat dibangunnya Museum Kepresidenan Balikirti. Pertama, dari segi ruang. Oleh karena itu yang paling memenuhi syarat adalah Istana Bogor. Itu pertama. Yang kedua alasan saya memilih Bogor adalah istana itu memang orang mengatakan tempat presiden dengan keluarganya bertempat tinggal atau tempat seorang presiden bekerja untuk memimpin rakyatnya untuk menjalankan pemerintahan. Tapi bagi saya, istana itu juga milik rakyat. Rakyat punya hak untuk mengunjungi istana yang ada di negaranya. Oleh karena itulah saya berpikir lebih bagus kita bangun di sebuah istana yang kita miliki dan tempat itu masih tersedia ruang untuk membangun museum yang ingin kita bangun. Istana Bogor di samping indah juga punya nilai sejarah yang tinggi. Banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi di Bogor.
dilihat dari sejarahnya memang Istana Bogor dan juga Kebun Raya itu mempunyai konteks yang sangat penting terhadap bukan hanya sejarah arsitektur, tapi juga sejarah bangsa Indonesia. Jadi kemerdekaan, kemudian mengisi kemerdekaan itu sangat erat hubungannya dengan Istana Bogor. Ide awal kami adalah bagaimana meningkatkan kembali ruang yang tadinya negatif menjadi ruang yang positif. Kemudian menyikapinya dengan menjadikan bangunan gudang itu sebenarnya menjadi centerpiece. Jadi sebagai konsep museum hidup adalah arsitektur dan juga bangunan itu bisa menjadi bagian dari karya yang kita nikmatin. Terpilih waktu itu adalah memiliki suatu cita rasa yang cukup modern, ya, bersih, clean, ya, yang saya kira perpaduan yang sangat harmonis antara old and new, ya, dalam satu kompleks istana tersebut. Ada kontekstual harmonis gitu ya, karena memang agak susah meyakinkan orang bahwa bangunan yang dibangun sekarang tapi harusnya harmonis atau katakanlah mengikuti langgam arsitektur heritage. Adapun tampilan bangunan yang sekarang ini memang tidak arogan, suatu bangunan yang memang dalam konteks namanya histori dan juga terkait dengan bangunan-bangunan tua lainnya. Jadi memang adanya integrasi yang baik, harmonis, dan bangunan ini tidak mau menonjolkan sesuatu bentuk bangunan yang arogan, tapi dalam bentuk kotak kaca itu sehingga terkesan memang bisa dianggap sebagai bangunan, tapi juga bisa memantulkan suasana hijau yang ada di sekitarnya. Kami memilih material kaca sebagai ekspresi arsitektur kontemporer modern, dan juga material tersebut mempunyai karakter yang bisa memperlihatkan bangunan yang ringan karena bangunan sekelilingnya sudah sangat berat. Kemudian secara karakter juga dia seolah-olah menghilang karena bangunan tersebut seolah-olah merefleksikan lingkungan sekitar, jadi seperti berkamuflase dengan keadaan lingkungan. Ada dua elemen struktur besar yang dipilih dalam mendesain, yaitu struktur beton dan juga struktur baja. Di mana struktur beton itu berada pada bangunan utama, sedangkan struktur baja berada pada bangunan atap yang melingkupi bangunan existing gudang di bawahnya. Sehingga kami harapkan dengan bentang yang cukup panjang, bangunan ini bukan hanya mampu terhadap mengantisipasi gempa, tapi juga dapat bertahan terhadap kondisi yang lain untuk jangka yang cukup panjang, sehingga standar keamanan dan kenyamanan bangunan dapat kami penuhi dengan baik. Konsep storyline untuk Museum Balikirti tentu pertama sangat ditentukan oleh bagaimana mengartikulasikan Museum Presiden, ya, tersebut dalam konteks kebangsaan tuh. Oleh karena itu, sebelum masuk ke galeri presiden-presiden harus dihantarkan dulu melalui bangsal kebangsaan tadi. Ya, jadi lantai bawah bangsal kebangsaan dengan segala macam pilar-pilarnya, kemudian masuk ke galeri presiden, ya, di lantai atasnya dengan segala macam koleksi-koleksinya. Memang yang paling logis storyline itu berdasarkan urut-urutan waktu. Nah, tapi dengan syarat bahwa setiap presiden itu harus mendapatkan space yang sama. Tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil. Dan juga ada lukisan mengenai presiden-presiden, ya, dari Jehan, ya, Pak Jehan, yang dengan luar biasa sekali beliau ketika menciptakan itu, saya kira dengan sepenuh hati. Yang ruang berikutnya, ya, perpustakaan presiden-presiden, ya. Sekarang ini masyarakat bisa leluasa membaca, kemudian mengetahui mengenai apa saja yang pernah ditulis oleh para presiden dan ditulis orang lain mengenai presiden-presiden kita, ya, dan juga bacaan-bacaan favorit para presiden kita menjadi hal yang menarik, ya, bagi masyarakat dan generasi muda. Di lantai 3 itu sekarang adalah merupakan semacam semi outdoor, ya. Ada taman di rooftop gardennya, itu di situ memandang hamparan taman di depannya.
kita membuat satu kajian untuk menggambarkan sosok presiden di dalam setiap klaster. Sangat kompleks dalam persiapannya, penelitian ya, termasuk juga proses-proses konsultasi ya, minta arahan dari berbagai pihak, seperti misalnya saja pihak keluarga dari presiden-presiden. Sebagai contoh adalah proses konsultasi mengenai quote ya. Dan quote itu tentu kita pahami bahwa itu datang dari presiden yang bersangkutan ketika presiden tersebut masih ada. Apalagi quote menyangkut sesuatu yang mencerminkan jati diri dari seorang presiden tersebut. Kata-kata penting dari para presiden itu sempat ini ditangani oleh para ahlinya ya, terutama para sejarawan. Akhirannya yang dipilih seperti yang terlihat tuh mengenai kata-kata dari Presiden Soekarno misalnya, jas merah itu ya kan, itu juga menjadi banyak pertimbangan. Demikian juga dari tokoh-tokoh lainnya gitu. Tapi yang cukup penting adalah bagaimana mengkaitkan ini dengan benda-benda yang ada. Yang pertama adalah mengenai Presiden Soekarno. Beliau itu gagasan yang diambil adalah tentu saja beliau adalah presiden yang pertama. Beliau adalah orang yang mengawali semua dari sejarah bangsa dan negara, di mana benda-benda yang terkait dengan kehidupan beliau selama itu maupun peristiwa-peristiwa penting yang ada hubungannya. Pak Harto dengan masa pemerintahan yang paling panjang 32 tahun memiliki banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang disampaikan di dalam tata pamer ini. Pak Habibie sebegitu jauh masa pemerintahan yang pendek gitu ya, tapi beliau biar bagaimanapun juga memiliki kelebihan-kelebihan yang kami telah juga sampaikan di dalam tata pamer ini. Ibu Megawati dan Gus Dur masa pemerintahan satu kali pemerintahan gitu ya, dan Pak SBY dalam masa pemerintahan beliau yang 2 kali masa 5 tahun, cukup panjang, dan beliau ingin sekali menyampaikan hal-hal pokok daripada pemikirannya sebagai presiden, realisasi daripada Balai Kirti ini. Di situ di dalam museum tadi diwujudkan patung-patung presiden berdiri di atas air ya, gemericiknya air yang terus-menerus memberikan sumber kehidupan. Ini menunjukkan bahwa siapapun presidennya tidak mungkin lepas dari segala macam dinamika gemericiknya air tersebut. Ide ini dari pembuatan dari 6 presiden itu dari Pak SBY sendiri. Ini yang pertama di kita di Indonesia, 6 presiden berkumpul berjejer jadi satu. Dan diputuskanlah membuat patung ini satu-satu. Jadi satu-satu itu setinggi orang normal. Kalau satu-satu itu akan hilang karena ruangan terlalu besar. Nah, ketika Pak SBY masuk ke istana, beliau minta ditambah 75 sampai 80. Makanya jadilah presiden-presiden kita itu 1,5 kali manusia. Tentang pose, memang kita lagi mencari. Jadi kami berembuk dengan Bu Windu Nuryanti, apa yang kita buat nanti dengan 6 presiden. Jadi keluarlah ide dari Bu Wamen sama saya, bagaimana kalau kita buat ciri khas masing-masing presiden, karena itu akan lebih hidup dengan kita buat ciri khas masing-masing seperti Soekarno, bebaskan Irian Barat sebelum ayam berkokok, Soeharto dengan tenang berbicara, Habibie dengan orang teknokrat gini, itu lebih hidup dan lebih baik. Jadi dengan menampilkan gestur dari masing-masing presiden, ini akan hidup lagi.
Untuk pembuatan dari 6 presiden ini, kita sebetulnya mencari data kemana-mana. Jadi kita cari, tapi pada saat itu kita didesak dengan waktu. Kita dikasih waktu 3,5 bulan. Desain sudah kita buatkan khusus untuk Pak SBY saja, karena beliau tidak bisa krunya datang ke sini. Yang lain datang. Bu Megawati sibuk, saking sibuk juga tidak bisa datang. Cuman kami mencari di internet dan kami sesuaikan dengan data-data yang ada di kepresidenan. Mengenai bahan, memang dari awal kita sudah diskusi. Jadi bahan yang terbaik dan yang tahan segala cuaca itu adalah perunggu. Kita tentu mengasih bahan yang terbaik untuk apalagi sejarah seperti presiden, kelas presiden tentu lebih baik dan lebih semuanya. Perunggu itu adalah campuran dari bermacam-macam. Ada tembaga di situ, ada kuningan, ada timahnya, dan itulah perunggu ala Yogyakarta. Bung Karno ya, karena beliau adalah Panglima tertinggi. Itu dimunculkan sehingga tanda-tanda kebesaran beliau sebagai Panglima tertinggi memang ada. Tetapi yang menarik adalah spesifik beliau menggunakan peci. Seingat saya beliau ya yang selalu tidak pernah melupakan tongkat yang beliau bawa. Pak Harto sendiri memiliki berbagai kekhususan karena beliau itu tidak tinggal di istana. Beliau itu menggunakan rumahnya kadang-kadang juga sebagai kegiatan. Tetapi selama 32 tahun beliau menjabat sebagai presiden itu banyaklah tergambarkan. Pak Habibie dengan segala kelebihan yang ada sebagai seorang ahli, seorang teknolog ya, seorang ahli teknologi, dan di mana beliau juga berhasil di dalam pemunculannya sebagai seorang ahli pesawat terbang, begitu ya ada kami munculkan di dalam pamer ini. Tapi sedikit banyak saya rasa zamannya Pak Habibie itu adalah zaman kebebasan ya, kebebasan politik yang kita munculkan kelebihan-kelebihannya tadi. Gus Dur waktu yang pendek yang dialami tentu saja khas. Beliau adalah satu-satunya presiden seorang tokoh Islam gitu ya, telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan segala kelebihan yang beliau miliki dan berpartisipasi penuh di dalam kegiatan-kegiatan Islami di dalam fungsi-fungsi kenegaraan. Selebihnya tentu saja Ibu Megawati juga sebagai tokoh wanita yang pertama sebagai Presiden Indonesia itu juga memunculkan hal-hal penting yang telah beliau sampaikan, dan beliau juga selalu memberikan peran dan partisipasinya di dalam pemikiran-pemikiran peranan wanita. SBY sebagai seorang kepala negara yang berstatus sebagai dokter pertanian ya, pertanian, beliau intelektual, telah menyampaikan peran dan kekaryaannya yang tidak kecil. Beliau memiliki kelebihan, yaitu juga menyediakan sebuah perpustakaan dari masa pemerintahan semua presiden-presiden kita sejak tahun 45 tentunya. Di dalam tata cara kami merawat koleksi ada beberapa kekhususan. Misalnya untuk patung yang terbuat dari logam, tentunya ini merupakan sebuah hal yang penting dan juga harus ada kehati-hatian dalam penanganan patung tersebut. Kami selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam hal konservasi patung tersebut, dan juga karena pembuat patung ini dari Jogja, Bapak Yusman, kami selalu bisa konsultasi kepada beliau pada saat kami melakukan perawatan.
Tantangannya tentu adalah ruang ya, ruang yang kita miliki agak terbatas ya, sehingga ketika koleksinya bertambah nanti akan ada presiden-presiden berikut, berarti kan koleksinya juga akan bertambah, sementara ruang kita masih sangat terbatas. Ini tentu mesti dicari jalan keluarnya ya, agar nanti katakanlah dengan bertambahnya koleksi kita tetap bisa menghadirkan informasi secara imbang dan juga secara efektif ya, kepada publik. Ini masih terbuka semua alternatif ya, tapi yang tidak bisa ditawar waktu. Kalau waktu tinggal 2 tahun, ya sebetulnya kita mengusulkan alternatif buat saja dulu yang ke-7 sambil mikir lagi untuk yang akan datang, sehingga dengan demikian bisa alternatif yang akan datang itu artinya kita re-layout semua di sini. Yang tadinya cuma bisa 7 mungkin bisa jadi 15 atau berapa gitu ya. Atau memang ini tetap museum kepresidenan tapi mungkin materinya yang bisa diacak bukan berdasarkan presiden, bukan berdasarkan waktu, tapi berdasarkan capaian. Harus betul-betul kreatif, inovatif, tidak pernah berhenti untuk membuat museum kepresidenan itu hidup, living museum. Sehingga tetap relevan sepanjang masa. Tahu apa mood of the people, of the society. Dibikinlah acara di situ. Dirawat dengan baik dan terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Bagaimana museum ini terus bisa berkomunikasi secara lintas generasi. Karena setiap generasi memiliki cara dan media komunikasinya tersendiri. Dari mulai tadi metaverse sampai dengan hologram, sampai dengan peran-peran virtual reality dan sebagainya, ini kan akan menjadi alat-alat komunikasi bagi generasi muda ya. Harapan saya ke depan Museum Kepresidenan bisa bercerita tentang para presiden, tetapi juga tentang institusi kepresidenan itu sendiri. The show must go on. Perjalanan sejarah bangsa dalam pemerintahan kepresidenan ini, ya wajar-wajar aja, baik dan berlangsung dengan apa adanya, tidak dilebih-lebihkan gitu. Sesuai dengan namanya, Balai Kirti menjadi tempat menyimpan kemasyhuran para pimpinan kita. Kami tunggu kehadirannya di Balai Kirti. Semoga keberadaan Balai Kirti dirasakan manfaatnya untuk masyarakat luas. Balai Kirti bisa. Selamat